Iya. tentang regenerasi petani ya. Iya, Makanya pemerintah dengan program petani milenial itu mendorong bahwa petani itu harus regenerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang ditemani oleh dua bapak yang hebat ya. Yang di sebelah kanan saya ada siapa Pak? Tolong perkenalkan diri. Saya Waras Palian, di sekolah saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Ya. Biasa dipanggil Pak Waras aja ya. Terus yang di sebelah kiri saya, Bapak silakan perkenalkan. Sekalian izin buka masker ya. Iya, nggak apa-apa dibuka masker aja ya Oke. Pak. Sudah melalui 2 vaksinasi, sudah melalui protokol kesehatan juga. Oke. Iya, Pak. Saya Kankan Salman sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Takokak Cianjur. Berarti saya bisa manggilnya Pak Kankan ya? Boleh. Iya, boleh. Dari SMK Negeri 1 Takokak. SMK Takokak ini terletak di Cianjur Selatan ya Pak Cianjur ya? Selatan. Cianjur Selatan yang jauh, yang lumayan jauh nih dari Vetka ini gitu. Jadi sekarang kita mau tahu apa sih Pak SMK Takokak ini gitu, karena bisa kalian lihat semuanya ini menghasilkan banyak banget sayur-sayuran gitu, sampai ada jus buahnya juga gitu. Gimana Pak, bisa diceritain? Oke. Saya gambarkan sendiri ya. Iya. Kelihatannya Dari Bapak nanti baru lanjut. Endah belum tahu nih. Iya. SMK Negeri Takokak tuh di mana kan gitu Gimana ya. Pak? Ya mudah-mudahan tidak hilang juga di Google Maps ya. Iya. Insya Allah bisa dicari Pak di sana gitu. Meskipun kami jauh dari Vetka khususnya ini, dari balai besar ini, dari tempat podcast ini sekitar kurang lebih 90 sampai 100 kilo lah. Tadi pun kami datang ke sini berangkat jam 6, tiba jam 10. Kurang lebih perjalanan kami 3 sampai 4 jam. Wah, untuk jauh di juga berarti ya Pak? lokasi. Jauh, lumayan jauh. Dan perbatasan dengan Sukabumi. Kami berada di Kabupaten Cianjur, masih wilayah Kabupaten Cianjur, tapi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Sehingga saya pun yang tinggalnya di Cianjur, itu kalau menuju ke sekolah pasti melalui Sukabumi. Gitu. Itu lebih enak rutenya. SMK Negeri Takokak punya 4 program keahlian. Ada TBSM, ada OTKP, ada ATPH. Ini salah satu produk-produknya tuh. Dari ATPH ada sayur-sayuran lah, dataran tinggi gitu ya. Dan ada APHP, pengolahan hasil pertanian. Produk unggulan kami, Halcus gitu. Yang terbuat dari Ini apa ya? ya itu minuman sehat, Minuman herbal, sehat. sayuran gitu yang insya Allah tanpa kimia. Tanpa bahan pengawet gitu ya. Tanpa bahan pengawet gitu ya. Sehingga kami pun masih mencari sekarang bagaimana cara mengawetkan agar daya tahannya bisa lebih lama. Yang baru kami bisa buat itu bisa bertahan hanya kurang lebih 24 jam lah. Segarnya 24 jam. itu 24 jam segarnya. Jadi betul-betul harus fresh gitu diminumnya. Makanya setelah podcast ini boleh dicobalah oleh Boleh coba ya, Pak, ya. oleh Indah, ya. Iya. Ya silakan, itu mungkin gambarannya kami ada di ketinggian sekitar 800 sampai 900 meter di atas permukaan laut, sehingga cocok untuk tanaman sayur. Dan produk unggulan di ATPH selain sayur-sayur ini adalah jeruk ini. Oh, ini jeruk Lemon. Lemon. California. Ya. Lemon California sangat cocok sekali di sana gitu. Wah, gede banget. Itu untuk minuman lah, salah satu bahan baku minuman yang bagus untuk kesehatan. Mungkin gambaran sepintas itu. Silakan Pak Waras, Pak Wakil yang Iya. lebih tahu tentang. Silakan Pak. Ayo Pak. Iya, betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa SMK Negeri 1 Takokak itu kira-kira berdiri pada tahun 2007 lah. SMK ini. SMK Negeri 1 Takokak. Oh, berarti baru ya Pak kalau kayak gini ya? Ya lumayan sih, sebetulnya sudah agak lama juga. Tapi karena kita berada di daerah pinggiran, tadi berbatasan antara Sukabumi dan Cianjur. Sebetulnya kalau ke Cianjur itu jarak tempuhnya bisa 3 jam, sementara ke Sukabumi itu jarak tempuh hanya 1 jam 1 saja. jam. Sehingga aktivitas masyarakat di bidang perekonomian itu lebih banyak ke Sukabumi. Tapi walaupun demikian, ternyata berdirinya SMK Negeri 1 Takokak juga memiliki potensi yang baik, yang bagus begitu, termasuk juga kerjasama antara
masyarakat, karena di sana kan daerahnya daerah topografinya pertanian lah ya, agraris, sehingga dengan berdirinya salah satu jurusan adalah pertanian, maka ini sangat matching sekali gitu dengan masyarakat. Nah, kita kembangkan hal-hal seperti ini, produk-produk hortikultura, ada buncis, ada tomat, ada lemon California yang sekarang menjadi unggulan untuk wilayah Takokak. Termasuk juga pabrikasi yang Sukabumi, Jakarta itu pengambilan produk lemon California-nya dari Takokak. Jadi sementara ini Takokak menjadi sentra pemasok bahan baku ke beberapa pabrik itu. Keren banget. Tetapi juga di samping produk-produk yang lain, produk-produk lemon itu ada juga produk seperti ada jeruk lemon gitu, jeruk limo ya. Ada jeruk purut juga dan beberapa jenis jeruk, ternyata memang cocok sekali untuk daerah sana untuk dikembangkan gitu. Kira-kira masih ada nggak Pak, selain yang ada di depan sini, produk-produk lainnya gitu? Selain jeruk yang tadi Bapak sebutin juga. Karena melihat potensi ya, kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan gitu terhadap Takokak yang luar biasa, saya melihat sekolah insya Allah akan mengembangkan dan berharap menjadi sebuah pionir untuk tanaman anggur. Oh, tanaman anggur. Tanaman iya, anggur. iya. Kita tahu bahwa tanaman anggur itu tanaman yang wah gitu ya. Iya. Tanaman dari Eropa, mahal harganya, susah dan sebagainya. Ternyata tidak, Indah. Sangat mudah dan sangat cocok. Di kita, di Indonesia, di Nusantara, tanaman dataran tinggi sampai tanaman dataran rendah, ada kita punya wilayahnya tempatnya. Termasuk anggur. Kenapa tidak dikembangkan? Nah, di masyarakat kita khususnya di Takokak, anggur belum memasyarakat. Mudah-mudahan dari SMK Takokak, anggur itu bisa berkembang untuk ke masyarakat dan gairah para anak muda untuk bertani, sehingga mencetak petani-petani milenial itu benar-benar bisa terwujud lah gitu kan, sesuai dengan harapan pemerintah, sesuai dengan harapan Pak RK juga gitu, Kang Emil ingin bahwa anak-anak muda pun mencintai pertanian sehingga program petani milenial bisa terwujud dengan baik gitu, harapan kami. Gitu Indah. Kalau ngomongin masalah anggur juga, waktu itu saya juga sempat magang di daerah Jakarta Selatan. Itu warganya itu ada yang bercocok tanam anggur juga, Pak. Ada kampung anggur ya, gitu ya. Anggur warna hijau itu. Dan itu tuh bener-bener banget, saya sama teman saya yang ini juga ngelihat, wah bisa-bisanya di Jakarta yang hawanya panas gitu, iya itu bisa membudidayakan anggur gitu. Sehingga dipatahkan ya anggapan kita bahwa anggur itu tanaman yang spesial, yang wah gitu. Bener. Ternyata enggak. Anggur itu tanaman perdu yang liar sebetulnya gitu. Hanya mungkin banyak sekali varietas dan sebagainya. Mudah lah. Saya ingin mengajak juga lingkungan sekitar nanti harapannya ke depan bisa bercocok tanam anggur dan bisa memakan anggur hasil budaya sendiri. Itu ada sensasi dan kepuasannya yang berbeda tentunya. Gitu Indah. Ini produk-produk kami dengan brand Takoko ya. Iya. Artinya nama brandnya Takoko. Iya, artinya apa itu, Pak? Takokak kompeten dan kolaboratif. Nah itu kan. Keren. Ini Pak dari awal berdiri SMA ini kan SMK ini kan tahun 2007 ya. Itu langsung dikembangkan ini juga gitu berarti. Tidak sih, ini memang proses yang kita lewati. Pada tahun 2007 itu kita hanya membuka 2 kompetensi saja, yaitu ATPH, agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Kemudian juga ada APHP, dulu TPHP sih, teknologi pengolahan hasil pertanian. Kemudian namanya berubah jadi APHP begitu. Nah selanjutnya beberapa tahun kemudian baru kita nambah 2 jurusan tadi, TBSM sama TKP. Nah seiring dengan perjalanan waktu, kemudian juga kalau dulu kan terbatas, guru produksi ini sangat terbatas. Lahan kita juga terbatas pada saat itu. Kita hanya punya 1 hektar yang kita kembangkan, itu pun untuk emplasemen, kemudian kantor dan lain sebagainya. Karena kita masih menggunakan tanah kas desa di sana. Kemudian ada perjanjian baru bahwa
desa memberikan hak guna pakai seluas 20.000 meter persegi, jadi 2 hektar. 2 hektar. Nah, baru di situ kita bisa kembangkan pertaniannya, karena pertanian kan butuh lahan yang luas. Iya. Nah sekarang dengan adanya kepala sekolah Pakangan, kita ekspor lagi, kita kembangkan lagi lebih besar, sehingga lahan yang tadinya sempit sekarang sudah sangat luas sekali dan diperuntukkan untuk praktek siswa. Salah satunya adalah menghasilkan produk-produk ini gitu ya. betul. Ya gitu Intan, sekilas tentang profil sekolah kami ya. Dan mungkin maksud kami berkunjung ke VK ini adalah ingin memperkenalkan sekolah kami untuk dihebatkan lagi gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang VK saya bilang hadir lagi lah untuk kami gitu, untuk SMK, khususnya SMK Pertanian yang pada waktu itu sempat hilang gitu. Itu maksudnya hilang gimana nih Pak? Begini, Ya. kalau bercerita tentang VK atau Rapid atau P4TK ya dulu, P4TK. sempat Iya dulu 4. P4TK ya. Iya P4TK. Sekarang BB, PV, MPV Pertanian Iya Cianjur. Pertanian Cianjur. Ya. Nah, SMK Cianjur itu, SMK Pertanian Cianjur sempat berkembang, salah satunya adalah support dari adanya VK ini. Iya. Kami dibimbing, diarahkan dan sebagainya, guru-guru didiklat, kepala sekolah dan sebagainya. Dorongan VK luar biasa, dukungan VK luar biasa. Pergantian kebijakan dalam nomenklatur dan sebagainya, VK di bawah GTK, sehingga VK harus melayani mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP gitu kan, sehingga kami yang anak anak kandungnya sendiri Anak gitu kandung. sempat dihilangkan sempat tertinggal lah gitu, ditinggalkan Iya gitu. gitu bahasanya. Nah, dan sekarang alhamdulillah kurang lebih 2 atau 3 tahun ini VK kembali lagi di bawah vokasi, betul-betul hadir untuk kami, sehingga ini kunjungan saya di SMK Takokak pertama mungkinnya ke VK, harapannya agar betul-betul VK bisa hadir sebagai bapak kami, sebagai guru kami, untuk menyupport kemajuan SMK Pertanian khususnya, dan bisa mensukseskan juga petani-petani milenial ke depannya gitu. Harapannya demikian. Iya. Saya mau ngeliat produknya ya Pak ya. Boleh. Nah, itu Nah, ini apa nih Pak namanya? Tomat. Tomat takokak, oke, itu tomat takokak. Silakan Pak Waras di ini kan. Gimana Pak? Ini tomat. Ya, itu sebetulnya petani di sana itu termasuk di SMK ada menanam 2 jenis tomat. Yang pertama namanya tomat apel, itu yang besar ya. Oh iya, yang bulat itu ya Pak. Yang Iya, bulat. iya. Yang bulat. Nah, itu tomat yang biasanya siap saji, siap makan gitu ya di meja gitu. Kemudian yang kedua tomat, kalau petani di sana istilahnya adalah tomat sayur. Tomat sayur ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, marketnya juga ini luar biasa gitu ya. Kalau petani di sana saat ini mereka menjual komoditinya ke Keramat Jati, Jakarta. Oh Jakarta. Dan itu dari Takokak itu puluhan truk setiap hari menjual ke sana gitu, iya, dari Pak. berbagai macam komoditi hortikultura ini, sayuran, tomat dan lain sebagainya. Nah, kami punya harapan begitu untuk ke depan. Nah, kenapa SMK itu tidak hadir di tengah-tengah masyarakat begitu ya, menjadi pionir bagi masyarakat, karena jujur bahwa masyarakat di sana itu kan konvensional, cara bercocok tanamnya konvensional, kemudian cara marketingnya juga mereka masih, jalur tata niaganya juga masih panjang gitu, sehingga dari sisi harga juga mereka tidak punya posisi tawar. Nah, bagaimana nanti SMK itu bisa hadir di tengah-tengah petani? Pertama, barangkali bagaimana caranya supaya petani itu punya posisi tawar yang tinggi dengan adanya kehadiran kita di sana. Itu Amin. di antaranya begitu. Iya. Wah, keren juga nih, ada cabai juga. Ya, itu cabai rawit.
Cabai keriting Oh, ini, cabai keriting ya. cabai keriting. Kalau cabai hijau di sekitar sana juga ada, Pak? Ada. Cabai hijau, cabai rawit yang kecil-kecil Iya, gitu. ada. Pak, tahu nggak ibu-ibu nih, harga cabai sekarang kan sedang Tuh. lumayan tinggi ya. Betul nggak? Meskipun pedas, tapi harganya lumayan tinggi. Lumayan Harganya tinggi. juga pedas sekarang. Harganya pedas. Di angka 90 sekarang ya, Pak Waras ya? Iya, Pak. 90-100 lah per kilo itu. Iya, saya juga makan sambal juga jadi lebih kebanyakan tomat ya, Pak, gitu. Ya, Jadi karena nggak cabainya pedes. mahal kan Iya, gitu. karena cabainya mahal. Iya. Oke. Cabai jadi nggak pedes itu kayak bukan sambal gitu kata saya. Ya, ada buncis nih. Ada buncis. Ada buncis. Ya, kita kok. Buncisnya sangat fresh juga. Tuh, Bagus lah, panjang-panjang. Kualitasnya sudah ini jadi tumis grade buncis. A itu. Boleh nanti ditumis aja boleh. Aduh, Mama. Terus ada ini juga ya, Pak, ada jeruk limau nih. Jeruk limau. Ya, ini jeruk. Jeruk limau. Oke. Wih. Ini untuk biasanya kalau perempuan suka bakso ya. Iya, Nah, bakso, ini salah satunya, soto. Aduh, enak banget pakai di seblak. 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 Aduh, itu kesukaan saya semua itu. Kesukaannya. Nah, itu yang tadi jeruk. Ini, iya, aduh. Ini Oh, yang menjadi produk unggulan wilayah Takokak termasuk di sekolah sekarang ini. ini gede, iya gede banget, besar banget. 1 kilo ini kurang lebih lah. 1 kilo. Tiga. Terus yang terakhir ada ini nih. Nih. Wah, ini minuman sehat ya, Pak ya? Iya. Minuman sehat. Boleh kalau mau tanpa coba. pengawet. Silakan. Saya boleh coba nih ya. Boleh, Coba, mangga coba, dibuka saja. Saya mau coba nih. Kalian Ini. tester. Oke. Tester. Tester. Iya. Coba ya, kita coba. Atsius Takoko gitu ya. Iya. Bismillah dulu, bismillah. Ini jangan dicopot. Diputar saja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wis, gimana rasanya? Segar kan? Enak. Serius ini enak. Ya ampun. Segar kan? Ada manis asam Iya, asam segar. kayak gitu ya. Iya. Ini pasti pada penasaran kan rasanya kan? Sumpah beneran enak. Ini cuman tahan 24 jam, Pak. Sekarang kesegaran dalam bentuk segar ya. Kami karena tidak menggunakan bahan pengawet dan sebagainya, tidak menggunakan bahan kimia, mempertahankan betul-betul herbalnya gitu Iya. kan. Sehingga untuk inovasi terus terang belum menemukan bagaimana caranya supaya daya Awetnya, tahannya awetnya lebih lebih panjang lama. kayak gitu, lebih lama. Walaupun Sehingga ini- dimasukin ke kulkas juga, Pak. Kalau ke kulkas bisa. Oh, Kalau bisa kulkas tahan bisa, lebih lama ya kalau lama pakai lagi, kulkas. gitu. Ini dijual juga, Pak? Iya. Dijual salah juga ya? satunya kan produk unggulan Unggulan dari juga. jurusan Oh. HP itu. Tadi dengan Pak Sayu ngobrol tuh untuk mempromosikan atau menjual market untuk produk itu katanya bekerja sama dengan pemerintah setempat gitu kan untuk bisa dijadikan sebagai minuman resmi di dalam Iya. sebuah rapat lah kayak gitu. Itu ide yang brilian dari Pak Sayu, insya Allah akan kami coba laksanakan pendekatan kerjasama dengan paling tidak dengan dengan pemerintah setempat lah di kecamatan desa dan Takokak lain gitu, sebagainya mudah-mudahan. bisa dilakukan. Itu luar biasa, insya Allah akan kami follow up hal itu. Ya, semoga ya, Pak. Saya minum lagi boleh Oke, ya? boleh. Silakan. Ketagihan lah ya ini. Tapi bagi-bagi juga buat yang lain. Insya Allah yang lain. Udah yang lain mah nggak apa-apa, udah nggak usah saya aja. Iya. Luar biasa. Oke. Aduh. Enak. Oke. Alhamdulillah. Dah, ini Oke. tarusin aja. Silakan. Brandnya semuanya menggunakan brand Takoko. Takoko. Iya, Ingat brand Takoko. Takoko ya. Takoko nih pakai C, bukan pakai K. Takoko. Ya. Itu produk kami. Dari SMK Negeri 1 Takokak. Iya. Oke. Ini pengolahannya juga pakai mesin-mesin canggih gitu, Pak? Atau gimana? Kami sebetulnya masih menggunakan peralatan yang sangat sederhana gitu ya. Dengan peralatan yang sederhana saja sudah sampai seperti ini. Iya, Mudah-mudahan nanti
dengan kunjungan kami ke Fedka, mungkin mudah-mudahan Fedka bisa mendorong kami Iya, bisa dengan membantu, inovasi yang terbaru lah untuk supaya karya kami itu lebih bagus lagi gitu, didorong, di branding dan disupport dari Fedka ini gitu, harapannya demikian. Iya, soalnya kan yang seperti kita ketahui gitu ya Pak, kan anak milenial nih, anak muda tuh kurang tertarik nih sama pertanian Iya, gitu. betul. Karena saya juga punya temen, itu dia juga kuliahnya di Muhammadiyah Jakarta, jurusan pertanian gitu. Dia juga cerita kalau emang kurang menarik gitu pertanian tuh bagi anak milenial gitu, bagi anak-anak muda karena pandangannya kotor Betul, gitu. iya, betul. Kotor terus tidak terurus nanti katanya gitu. Jadi Betul. pas saya kesini, oh nggak bisa gitu. Teknologi tuh udah maju. Ini aja dengan alat sederhana nih, ini udah menghasilkan yang bagus banget kayak gini gitu. Oke, betul. Oke, saya turunin mic. Itu problem kita Indah, Iya. tentang regenerasi petani ya. Iya, Makanya pemerintah dengan program petani milenial itu mendorong bahwa petani itu harus regenerasi. Apa jadinya kalau profesi tani itu tidak ada yang menggarap, Tidak ada, ditinggalkan? iya. Aduh. Mau makan apa kita? Makan apa kita Apa kalau kata dunia kan ya, gitu ya. apalagi pas lagi Covid seperti ini apa Betul. ya? Dari dulu pasti, maksudnya dari awal Covid pun pertanian tuh terus jalan gitu Betul. ya. Terus gini. Kita butuh makan, itu semua dari Betul. pertanian. Kecanggihan teknologi apapun sampai Iya. saat ini sudah ditemukankah? Ada software yang bisa menggantikan nasi? Iya. Ada software yang bisa menghilangkan haus? Kan tetap saja harus dengan Iya, produk harus dengan pertanian, pertanian. pangan gitu. Iya. Makanya ayo kita sama-sama bahwa pangan ini melalui petani itu harus terus dipertahankan. Sekarang kan paradigmanya bukan ketahanan pangan lagi, tapi harus bergeser melangkah lebih jauh kepada kedaulatan pangan gitu. Iya. Saya juga berharap kita negara agraris jangan terlalu banyak impor nih pangan deh. Iya. Manfaatkan saja kan nih kita Iya, dengan mencetak alam petani kita milenial kan luas tadi. gitu ya. Iyalah. Beragam Gitu. juga. Aduh. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Dari tanaman itu lagu itu ya. Iya, tanah kita kan tanah surga ya. Iya. Jadi pengen nyanyi saya. Bukan lautan. Nah, itu. Seingat ya. Betul itu menggambarkan negeri kita sesuai. Iya. Kemarin juga saya sama teman-teman juga habis meliput tentang proses pembuatan keripik kentang gitu ya Pak. Udah jadi hasilnya di YouTube, nanti saya kasih tahu hasilnya. Oh, oke. Itu- Berbagi ya. Iya. YouTube-nya caranya apa? Promosi jadinya. Promosi. Boleh gitu Pak promosi di sini boleh ya? Iya. Nama channel YouTube-nya BBPP MPV ya, pertanian. Pertanian ya, Fedka, ya. Itu Yes, kita juga bikin apa, dan ngelihat kentang yang sebesar itu dan sebagus itu tuh kayak wah gitu. Kayak ngeliatnya ya kita gitu di Jakarta juga emang ada gitu, cuman itu tuh bentuknya tuh kecil-kecil, ternyata produk dari sini juga lebih besar gitu, bagus Iya. gitu. Pertanian itu asik. Mm-mm. Sebetulnya asik. Asal kita mau menggalinya. Nah, gitunya kita mencintainya. Kita mencintai dan menggali. Mencintainya kan gitu ya. Jangan menganggap kotor lah tanah itu, Iya. pupuk itu jangan menganggap kotor ya. Insya Allah mudah-mudahan mohon dukungannya Buat postingnya, ya. bahwa kedatangan kami ke BPP MPV Pertanian Cianjur ini diantaranya kami soan pertama ini di tugas saya pertama di SMK Negeri Takokak, harapannya Fedka atau BPP MPV Pertanian ini bisa menyupport kami SMK Negeri 1 Takokak yang core-nya itu adalah di pertanian. Potensi kami telah saya sampaikan dengan gamblang. Mudah-mudahan harapannya di tahun ini pun kami akan melangkah mencoba untuk daftar di SMK PK Pusat Keunggulan. Kami pun meskipun di wilayah gitu di daerah punya keinginan yang kuat untuk bisa setaraf dengan SMK yang lain. Kata Pak Sehu tadi, mudah-mudahan dari daerah itu mutiara-mutiara yang bisa muncul sampai saya punya ini dari Takokak untuk Indonesia. Itu Dari harapannya. Takokak untuk Indonesia. Iya. Ya, mungkin cukup sampai sini aja ya Pak. Oke. Kita bicara tentang SMK Takokak ini dan Terima kasih. hasil-hasilnya. Ya, dan
saya ada sedikit pesan juga, mungkin bapak-bapak juga ada pesan kalau pertanian itu nggak seburuk yang kalian kira gitu. Dan buat adik-adik saya, di bawah saya, adik-adik SMP khususnya, jangan takut buat masuk SMK Pertanian. Dan kalau mau nih masuk ke SMK Takokak ini. Ini udah ada buktinya gitu, ada produknya, terbukti bagus. Oke. Ya, Terima ini Pak kasih. ya. Oke. Kita angkat dulu produknya nih, biar adik-adik di sana lihat nih. Takoko. Oke. Oke Pak, bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Takoko. Oke. SMK hebat. Hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Oke, terima kasih.